Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih sepanjang tahun penyertaan Tuhan sempurna. Kami boleh berada di minggu terakhir di tahun 2025. Kami percaya semua karena berkat dan pemeliharaan Tuhan kami boleh berdiri pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, kiranya urapan yang baru dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menyertai hamba-Mu. Berikan perintah-Mu, berikan kami kemampuan untuk melakukan apa yang Kau perintahkan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Izinkan saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua dan kita akan memasuki tahun 2026. Saya percaya di tahun yang baru nanti ada berkat Tuhan yang baru. Amin saudara. Ada pengharapan yang baru. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Diberikan judul Akulah Roti Hidup. Terambil di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-48. Akulah Roti Hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus secara ajaib memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan kemudian setelah mujizat ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Kalau kita membaca keempat Injil, ini menarik karena hanya satu mujizat yang dicatat oleh keempat Injil, yaitu mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tetapi hanya kitab Yohanes yang memberi sebuah penjelasan tentang Yesus sebagai roti hidup. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35 dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mencatatkan perkataan Yesus, Yohanes sebetulnya sedang menunjukkan ada rasa lapar rohani di dalam hati manusia yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun, yang tidak bisa dipuaskan oleh siapapun kecuali oleh Yesus. Ada satu dahaga rohani yang tidak bisa dilegakan oleh apapun, oleh siapapun, kecuali oleh Kristus. Saya teringat salah satu bapak gereja bernama Agustinus menjelaskan di dalam karyanya Confession, saudara, menunjukkan bahwa manusia memiliki kekosongan di dalam hati yang tidak bisa diisi oleh apapun di dunia ini, kecuali oleh Allah sendiri. Jadi manusia memiliki satu kerinduan akan Allah yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes menyadari akan kekosongan ini, kebutuhannya akan Allah. Itulah sebabnya Yohanes datang dan percaya kepada Yesus. Kalau kita membaca di dalam pasal yang pertama, kita akan menemukan inti daripada pemikiran Yohanes, di mana inti daripada Injil Yohanes ialah Allah yang adalah Sang Firman menjadi manusia, roti yang turun dari sorga, roti yang memberi hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang roti, itu selalu merupakan kebutuhan pokok manusia. Betul saudara? Dari zaman dulu sampai sekarang, roti berbicara tentang kebutuhan hidup manusia. Berbicara tentang makanan yang harus kita makan untuk kita bisa hidup. Tanpa roti manusia tidak akan dapat hidup. Demikian juga dengan air. Tanpa air kita tidak mungkin dapat hidup. Saudara, kita melihat roti merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi manusia. Saudara perhatikan ketika bangsa Israel berada di padang gurun, Tuhan Bapa memelihara bangsa Israel dengan roti mana yang turun dari sorga. Tetapi juga kita melihat
bangsa Israel dipelihara oleh Allah dengan air yang keluar dari batu karang atau bukit batu. Ketika kita berbicara tentang roti mana yang turun dari sorga, ketika kita berbicara tentang air yang keluar dari batu karang, sebetulnya ini sebuah gambaran tentang bagaimana bangsa Israel dipelihara oleh Yesus sendiri. Amin saudara. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang Yesus, perjanjian baru jelas menyatakan Yesus ialah roti yang turun dari sorga. Dan Injil juga mengatakan bahwa Yesus adalah batu karang. Bangsa Israel di padang gurun dipelihara oleh Yesus. Dan gereja disebut sebagai Israel rohani. Kita melihat Bapa melalui Yesus memelihara gereja. Karena Yesus adalah roti hidup dan Yesus adalah air hidup bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat betapa berharganya Yesus bagi kita. Saya mau katakan memiliki Yesus adalah keberuntungan terbesar di dalam kehidupan ini. Amin saudara. Memiliki Yesus adalah keberuntungan terbesar di dalam hidup ini. Kita membayangkan kalau kita nggak punya Yesus, ada dahaga yang tidak akan pernah dapat dilegakan. Kalau kita tidak memiliki Yesus, ada kelaparan rohani yang tidak akan pernah dapat dikenyangkan. Saudara perhatikan kisah orang muda kaya, minggu lalu sudah dibahas juga. Dikisahkan di dalam Alkitab, orang yang berhasil menurut saya. Ini orang muda kaya adalah orang yang berhasil. Kenapa saya sebut orang yang berhasil? Karena kita bisa melihat keberhasilan orang muda kaya dilihat dari tindakannya yang berbuat baik. Dia berbuat sesuai dengan hukum. Kita bisa melihat juga keberhasilan orang kaya dilihat dari statusnya sebagai orang kaya. Dia baik, berhasil dalam kebaikan. Dia kaya, berhasil di dalam pekerjaan. Tetapi saya mau katakan, orang kaya ini berhasil ya. Tetapi orang kaya ini bukan orang yang beruntung. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memperoleh hidup yang kekal yang dicari oleh orang kaya ini, dia tidak bisa mendapatkan hanya dengan keberhasilannya. Kenapa? Karena kehidupan kekal hanya diperoleh melalui keberuntungan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya orang muda kaya bertanya kepada Yesus cara untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia menyadari dia berhasil, dia baik, dia kaya. Tetapi untuk sebuah kehidupan yang kekal menjadi sesuatu yang tidak mungkin dia dapatkan. Sehingga dia bertanya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia berhasil. Tapi saya mau katakan, dia bukan orang yang beruntung. Ketika Yesus menjawab, Yesus menyuruh orang muda kaya ini untuk menjual seluruh hartanya. Dan dibagikan kepada orang miskin, dan kemudian Yesus menantang orang ini, ikutlah aku, masuklah ke dalam kehidupan yang kekal, karena Yesus sendiri adalah hidup yang kekal. Tetapi saudara perhatikan, apa respon daripada orang muda kaya itu, ketika dia disuruh jual semua harta dan bagikan kepada orang miskin, dan kemudian ikut Yesus. Kita melihat Markus 10 ayat yang ke-22, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia lebih memilih dengan perbuatan baik dan hartanya daripada mengikut Yesus. Tetapi pertanyaan yang cukup penting untuk kita bersama-sama renungkan, kenapa orang muda kaya ini menjadi kecewa dan sedih? Kenapa dia pergi dengan kecewa dan sedih? Bukankah hartanya tetap menjadi miliknya? Dia tetap menjadi orang yang baik.
Artinya dia tetap menjadi orang yang berhasil sekalipun dia nggak dapatkan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa dia menjadi kecewa dan sedih ketika dia berpaling menjauhi Yesus, lebih memilih kekayaan dan kebaikannya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyadari satu hal yang ada di dalam hati orang kaya itu. Dia tahu dia orang yang berhasil, dia tahu dia orang yang baik secara moral menurut dunia. Dia tahu dia orang kaya. Tetapi dia sadar betul, dia bukan orang yang beruntung. Karena dia pergi meninggalkan Yesus, dia pergi menjauhi Yesus. Dia menyadari dia sedang pergi menjauhi hidup yang kekal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya di akhir daripada perikop itu Yesus berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada begitu banyak orang yang berhasil di dunia ini, namun mereka bukanlah orang yang beruntung karena mereka tidak memiliki Yesus. Mereka tidak memiliki hidup yang kekal, mereka tidak memiliki roti hidup, mereka tidak memiliki air hidup, mereka tidak memiliki firman yang menyelamatkan. Saudara, saya percaya Yesus adalah keberuntungan terbesar di dalam setiap hidup orang percaya. Karena seseorang yang memiliki Yesus pasti memiliki semua yang dimiliki oleh Bapa. Amin, saudara. Apa yang Bapa punya menjadi milik kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal ini tergambar jelas di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Ketika anak sulung menjadi marah karena anak bungsu pulang dan diterima kembali oleh bapaknya. Anak sulung marah. Tetapi kemudian bagaimana bapak itu menjelaskan kebenarannya kepada anak sulung. Dikatakan demikian dalam ayat yang ke-31. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita di dalam Yesus, maka kita beruntung karena kepunyaan Bapa adalah kepunyaan kita. Kita adalah anak-anak Allah, kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Dan saya pikir satu janji yang luar biasa dikatakan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menjanjikan tidak hanya keberhasilan, Alkitab juga menjanjikan keberuntungan. Tetapi saudara perhatikan ada syarat di dalamnya. Syaratnya adalah ialah kita harus tinggal di dalam firman. Amin saudara. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Saya percaya di dalam kekristenan, keberhasilan dan keberuntungan bukanlah tujuan. Amin. Keberhasilan dan keberuntungan bukanlah tujuan. Tetapi ini merupakan sebuah hasil. Karena kalau kita berbicara tentang tujuan orang percaya ialah tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam firman, melekat pada pokok anggur, melakukan dengan setiap perintahnya. Dan hasilnya kemudian keberhasilan dan keberuntungan. Sebab firman Allah berkata di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi saya mau katakan betapa berharganya Yesus bagi kita. Saudara, saya punya pengalaman sedikit saudara. Saya punya kakak sepupu anak daripada kakak papa saya saudara. Tidak tahu kenapa dia adalah orang yang cukup setia, mengiring Tuhan
Dia beribadah dari sejak kecil, kemudian remaja, youth, dan sampai kemudian akhirnya dia harus pergi meninggalkan imannya karena memilih pasangan yang beda agama. Dan sampai hari ini dia masih ada di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bertanya-tanya, kenapa ketika Yesus begitu berharga, tetapi orang meninggalkan Yesus? Kita melihat fenomena zaman ini. Kenapa ada begitu banyak orang yang dulunya Kristen, yang mungkin saudara mungkin juga kenal, tiba-tiba kemudian mereka meninggalkan imannya. Kita bertanya kenapa? Apakah mereka telah kehilangan keselamatan mereka? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam salah satu buku yang saya baca, saudara, buku ini sangat baik sekali. Sebuah penelitian yang ditulis oleh Tom Bissett, saudara. Judulnya, Mengapa Anak-anak Kristen Meninggalkan Iman Mereka. Mengapa anak-anak Kristen meninggalkan iman mereka? Ketika saya membaca, ternyata ada 4 alasan kenapa ada begitu banyak orang Kristen mereka meninggalkan iman mereka. Alasan yang pertama, mereka tinggalkan iman karena ada pertanyaan yang tidak terjawab. Berkaitan dengan seputar pemahaman teologi misalnya tentang Trinitas dan yang lain sebagainya. Karena mereka tidak memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan teologis. Akhirnya mereka meninggalkan iman Kristen. Tetapi kemudian yang kedua, kenapa mereka meninggalkan iman Kristen? Karena mereka ternyata ditemukan menjadi kecewa oleh gereja dan oleh orang percaya yang lain. Dan mereka memilih untuk meninggalkan imannya. Tetapi yang ketiga, saudara, ditemukan juga di dalam penelitian buku itu. Mereka meninggalkan iman karena mereka lebih tertarik kepada dunia. Mereka tertarik kepada kekayaan, popularitas, jabatan, dan hal-hal materi. Mereka tidak tertarik kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan bagian akhir daripada penelitian itu dikatakan, dan saya pikir saudara ini penting sekali. Dan bagian yang terakhir dikatakan, mereka meninggalkan iman mereka karena memang mereka tidak pernah memiliki iman sejati. Banyak daripada anak-anak ini mereka hanya Kristen keturunan, bapak ibunya Kristen, hari Minggu diantar ke gereja, pulang. Itu yang terjadi, akhirnya mereka KTP-nya pun jadi Kristen. Tetapi sebetulnya mereka tidak pernah memiliki iman sejati. Kristen keturunan tidak pernah memiliki perjumpaan pribadi dengan Yesus. Tetapi ketika saya terus membaca, saudara, alangkah kagetnya saya. Karena di bagian akhir daripada kesimpulan buku itu, saya melihat justru saudara, ini yang mengejutkan. Dari sekian banyak orang-orang atau anak-anak Tuhan yang meninggalkan iman mereka, ternyata ditemukan lebih banyak yang kembali kepada Yesus daripada yang tidak kembali. Hanya sedikit yang tidak kembali. Saya merenungkan setelah membaca buku itu, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ada yang lebih banyak kembali kepada imannya kepada Yesus, tetapi hanya sedikit yang tidak kembali? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan, tiba-tiba saya diarahkan kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara perhatikan, ketika ke-12 murid Yesus diperhadapkan dengan kondisi di mana Yesus ditangkap dan akan dihukum, akan disalibkan. Kita mengetahui murid-murid menjadi sangat takut. Yesus ditangkap, murid-murid pergi meninggalkan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata rasul-rasul pun mereka pernah meninggalkan Yesus. Ke-12 rasul ketika Yesus ditangkap, mereka pergi tinggalkan Yesus. Injil Matius mengatakan lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Tetapi kalau kita membaca Alkitab mencatat dari semua murid yang pernah meninggalkan Yesus, hanya satu yang tidak kembali. Dan saudara tahu siapa orang itu? Yudas Iskariot. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu yang tidak kembali, Yudas Iskariot.
Tetapi saya merenungkan, saya mulai membaca dan saya mulai mencari kenapa Yudas tidak kembali. Bukankah Yudas dipilih juga sebagai rasul? Tetapi saudara perhatikan, Alkitab memberi catatan, Yudas bukan murid sejati. Dia tidak benar-benar memiliki iman sejati. Karena Alkitab mengatakan Yudas adalah hamba uang, Yudas adalah hamba setan. Saudara, Yudas Iskariot tidak pernah diselamatkan. Yudas Iskariot tidak pernah kehilangan keselamatannya. Bagaimana mungkin dia kehilangan keselamatan? Orang dia tidak pernah diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yudas Iskariot sekali lagi tidak pernah memiliki keselamatan. Saudara, Yudas Iskariot tidak pernah memiliki iman yang sejati. Kenapa Yudas Iskariot tidak pernah datang kepada Yesus? Yesus sendiri sudah bicara di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-70. Dikatakan demikian, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu ke-12 ini? 12 murid berarti sama satu termasuk siapa? Yudas. Tetapi perhatikan selanjutnya. Namun seorang di antara kamu adalah apa saudara? Kalau kita baca ayat selanjutnya, di sini ialah Yudas Iskariot. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan ketika Yudas jual Yesus, ketika dia menyesal karena telah menjual Yesus, ketidaktahuannya dia pikir dijual gak akan dihukum mati. Tapi diperhadapkan dengan kematian, Yudas menyesal. Tetapi perhatikan ketika Yudas menyesal, Yudas lebih memilih datang kepada siapa? Kepada imam-imam kepala. Yudas lebih memilih datang kepada tua-tua. Dan kemudian melemparkan uang 30 keping itu ke rumah ibadat, ke bait suci. Alih-alih datang kepada Yesus meminta pengampunan, justru datang kepada imam-imam kepala dan kepada tua-tua, dan akhirnya saudara dia pergi dan menggantung diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kenapa ke-12 murid pernah meninggalkan Yesus, tetapi 11 kembali dan 1 tidak kembali. Karena memang Yudas bukan murid Yesus yang sejati. Dan kenapa ke-12 murid yang lain, ke-11 murid yang lain kembali kepada Yesus. Dan saya menemukan di dalam Lukas 22 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-32 dikatakan demikian. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi atau menggoncang kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya apa saudara? Imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis mungkin sedang menampi, menggoncang kita dengan pertanyaan yang belum terjawab, dikecewakan oleh gereja dan oleh orang-orang percaya yang lain. Mungkin kita sedang tertarik kepada dunia daripada kepada Yesus. Tetapi saudara, jika kita milik Yesus, jika kita memiliki iman yang sejati, saya mau katakan kembalilah kepada Yesus. Yesus sedang mendoakan kita, jika engkau miliknya, engkau akan kembali kepada Yesus. Firman Tuhan katakan kalau kita dipilih Bapa, pasti kita akan datang dan kembali kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan kita semua. Apakah mungkin orang yang mengenal Yesus kemudian meninggalkan Yesus? Ketika kita melihat betapa berharganya Yesus, ketika kita memiliki iman yang sejati, saya mau katakan tidak mungkin, mustahil orang tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena Alkitab menyatakan di dalam Matius 13 ayat yang ke-44 sampai 46, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah.
setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan ini jelas bahwa Yesus adalah harta yang terpendam, Yesus adalah mutiara yang berharga. Saya senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh orang yang dikatakan di dalamnya. Orang ketika menemukan mutiara, ketika menemukan harta yang terpendam itu, dia rela jual segala sesuatu yang dia punyai. Untuk apa? Untuk mendapatkan harta itu. Untuk mendapatkan mutiara itu. Karena apa? Begitu berharganya. Alkitab menyatakan kalau kita melihat keindahan Yesus, betapa berharganya Yesus, Yesus lebih berharga dari apapun juga. Amin saudara. Untuk Yesus orang kehilangan semuanya dan mendapatkan Yesus. Orang rela menjual segala sesuatunya untuk mendapatkan Yesus. Jadi nggak masuk akal kalau orang sudah ketemu Yesus sungguh-sungguh, kemudian mereka meninggalkan Yesus. Karena Yesus mutiara yang paling berharga, karena Yesus adalah harta yang paling berharga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerti keindahan daripada pribadi dan karya Yesus, tidak mungkin kita tinggalkan Yesus. Justru saudara, karena kita melihat keindahan Yesus itulah kita datang, bahkan kita tahu orang rela jual segala sesuatunya untuk dapatkan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui, kita menyadari seseorang datang karena sebuah keindahan. Kita semua mencintai yang namanya keindahan, betul saudara? Ketika kita mau nonton di bioskop misalnya, kita mendengar karena ada keindahan di dalam film yang kita akan tonton. Ketika kita mau pergi ke tempat wisata misalnya, karena kita mendengar ada keindahan yang ada di tempat wisata itu. Ketika kita pergi ke sebuah tempat tertentu untuk refreshing, untuk berlibur, karena kita mendengar ada keindahan di tempat itu. Manusia menyukai keindahan. Keindahan selalu menarik kita untuk datang. Demikian juga dengan hal-hal rohani. Kalau kita melihat keindahan Yesus, kalau orang-orang dapat melihat keindahan Yesus, saya percaya mereka pasti akan datang kepada Yesus. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa penting juga kita orang percaya harus memberitakan kebenaran ini. Kita harus memberitakan keindahan Yesus kepada mereka. Sehingga ketika mereka melihat keindahan pribadi dan karya Yesus, Dia Allah manusia, Dia menebus dosa, maka orang akan berbondong-bondong datang untuk menerima Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1740 ada seorang teolog besar namanya Jonathan Edwards. Dia membawakan sebuah khotbah kepada anak-anak sekolah minggu di gerejanya. Dikatakan dalam catatan itu bahwa inti daripada khotbah Edwards ialah anak-anak harus mengasihi Tuhan Yesus di atas segala hal dalam dunia ini. Saudara, ketika saya merenungkan, kemudian saya mendapatkan ayat di dalam Matius 10 ayat yang ke-37. Dikatakan demikian, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara yang dikasihi, Alkitab katakan kita harus mengasihi Yesus lebih dari segala sesuatu di dunia ini. Mengasihi Kristus lebih dari segala sesuatu di dunia ini merupakan sumber sukacita dan kedamaian sejati. Ada satu filsafat Yunani namanya orang-orang Stoa, saudara. Orang-orang Stoa punya pemikiran, punya pemahaman bahwa kita tidak boleh,
Kita tidak boleh mengasihi keluarga kita terlalu besar. Agar apa? Agar kita tidak menjadi cemas dan khawatir. Kita tidak boleh mengasihi pekerjaan kita terlalu besar. Agar kita tidak menjadi cemas dan khawatir. Kenapa? Karena kita tidak punya kendali atas keluarga kita. Karena kita tidak punya kendali atas pekerjaan kita. Supaya apabila kita kehilangan itu semua, kita tidak terlampau bersedih dan berduka. Kita harus kurangi kasih kita supaya kita tidak menjadi cemas dan kecewa dan sedih kalau kehilangan. Ini pemikiran orang-orang Stoa. Kelihatannya benar, tetapi menyesatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mendorong kita untuk mengembangkan kasih yang besar kepada keluarga, kepada apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kenapa saudara? Karena dengan memiliki kasih yang besar, kita akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Amin saudara. Dengan memiliki kasih yang besar, kita akan memelihara, kita akan menjaga, kita akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang dipercayakan Tuhan yang menjadi milik kita. Di dalam 2 ayat ini dikatakan Pengkhotbah dan Kolose, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengutip tulisan Lewis, dia berkata demikian, kita mungkin terlalu mengasihi manusia jika dibandingkan dengan kasih kita kepada Allah. Tetapi kecilnya kasih kita pada Allah, bukan besarnya kasih kita bagi manusia yang menyebabkan kekacauan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memanggil kita untuk datang kepadanya dan kita akan mengalami ketenangan. Tetapi saudara harus mengerti, ketenangan itu hanya mungkin didapat di dalam Yesus jika kita mengasihi Yesus lebih daripada apapun di dunia ini. Kita harus mengasihi keluarga, kita harus mengasihi pekerjaan kita, bahkan kita harus mengasihi harta yang Tuhan beri kepada kita. Kita harus mengasihi segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita dengan kasih yang besar. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Tetapi ingat, kasih yang besar itu tidak boleh lebih besar daripada kasih kita kepada Yesus. Itulah sumber daripada ketenangan. Agustinus berkata, hanya mengasihi sesuatu yang tidak berubah yang bisa membawa ketenangan. Apa yang kita miliki bisa hilang, apa yang kita miliki bisa berubah. Memang kita harus mengasihi itu. Semakin kita mengasihi besar yang kita miliki, kita akan semakin besar juga kehilangan. Tetapi saudara, kita tidak akan pernah dihancurkan. Kenapa? Karena kita memiliki kasih yang lebih besar daripada apapun yang di dunia ini yang kita kasih. Kita lebih besar mengasihi Allah. Amin saudara. Ini yang terpenting. Ini penting untuk kita mengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah lah pribadi yang tidak berubah. Hanya dengan mengasihi Yesus Kristus lebih daripada apapun di dunia ini. Itulah kunci hati yang tenang. Kita akan dikenyangkan, kita akan dilepaskan dari dahaga. Karena Yesus adalah roti hidup dan Dia air hidup yang membawa kita kepada kelegaan dan keselamatan. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kami. Ada begitu banyak pemikiran-pemikiran yang sering kali kami mispersepsi Tuhan. Tetapi biarlah pada hari ini kami boleh menyadari, bukakan pikiran kami, supaya kami boleh memahami kebenaran Tuhan yang memerdekakan, yang memberi kami semangat untuk kami boleh menjalani kehidupan ini. Karena kami tahu Tuhan Engkaulah Yesus, Sang sumber hidup, roti hidup, air hidup, sumber kehidupan kami. Kami tahu Tuhan,
Ada begitu banyak hal yang kami miliki, itu tidak pernah memuaskan kami karena kami menyadari hanya satu pribadi yang membuat kami menjadi lengkap, dan pribadi itu ialah Yesus Kristus. Betapa celakanya kami, betapa tidak beruntungnya kami, sekalipun mungkin kami berhasil, kami bukan orang yang beruntung ketika kami tidak memperoleh Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada hidup kekal. Bahkan di dalam Yesus, Yesus sendiri adalah hidup yang kekal itu.